Demi Allah hadirin, seorang tua sudah tidak bangga lagi dengan anaknya yang sukses dalam kehidupan di dunianya. Walaupun punya rumah sebesar masjid, walaupun punya mobil mewah, orang tua sudah tidak bangga. Kalaulah orang tua kita masih hidup, masih bangga mereka punya anak sukses dengan harta dunia. Tapi demi Allah hadirin rahimakumullah, orang tua kita sekarang yang ada di alam kubur sudah tidak lagi bangga dengan kemewahan seorang anak, keberhasilan seorang anak, kecuali bangganya mereka tatkala di setiap waktu seorang anak yang dilahirkan bertumpah darah, bertaruh nyawa, ingat kepada ibunya, ingat kepada bapaknya yang sudah meninggal dunia, lalu mendoakan untuk mereka. Karena orang meninggal dunia sudah tidak butuh lagi kemewahan-kemewahan harta. Yang dibutuhkan adalah aliran doa dari anaknya yang dia lahirkan, dari anaknya yang dia asuh, dari anaknya yang dia sekolahkan, bahkan dipesantrenkan. Sehingga saya minta keikhlasan dari para jamaah yang hadir untuk memberikan suratul Fatihah untuk ibunda saya. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Dan semoga Fatihah tersebut, apabila ibu menghadiahkan Fatihah untuk ibu saya minta kepada Allah, ya Allah Rabb, sampaikan pula Fatihah tersebut yang dilantunkan untuk ibu saya mengalir pula untuk almarhumah dan almarhum bapak ibu yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara berbakti mungkin tidak akan terasa kepada orang-orang yang belum mempunyai anak, Pak. Bicara berbakti mungkin tidak terlalu membekas kepada orang-orang yang belum dikaruniakan anak. Coba sekarang kita yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak, terlebih seorang ibu, bagaimana penderitaan seorang ibu di saat anak mau melahirkan, antara dua ibu, Bu, antara bertaruh nyawa atau hidup, betul Bu? Makanya kalau ada seorang wanita, dia tidak bisa memuliakan orang tuanya, tidak bisa berbakti, di mana letak pengorbanan? Coba perasaan kita hadirin. Lalu bagaimana seorang ayah? Kita lihat bagaimana seorang ayah yang berangkat pagi pulang malam, tidak peduli badannya lelah, yang penting bagaimana dia berpikir bisa menyekolahkan anaknya, Pak. Berapa banyak di antara kita, Pak, kalau untuk diri kita sendiri sayang, tapi kalau udah untuk anak nggak sayang. Betul Bu? Ada salah satu ungkapan ibu saya sebelum meninggal dunia yang saya sangat membekas sekali, dan ini menjadi kenyataan. Ton, manggil saya kan Anton Pak ya. Jadi orang tua tuh nggak boleh, walaupun kita ustadz, kiai, ajengan, habib, nggak boleh manggil gelar. Kalau ada orang tua manggil gelar untuk anak dan anak diam saja, contoh kayak Ustadz Halim kiai, dipanggil orang kiai, sampai ibunya sebut dia kiai, lalu Ustadz Halim, mak demi Allah mak jangan panggil saya kiai. Orang tua nggak berhak memanggil kita gelar, Pak. Nggak berhak. Orang lain boleh silahkan manggil kita gelar. Bahkan demi Allah, Pak, kalau saya mau ke rumah ibu saya, mau ke rumah bapak saya habis sholat Jumat, boleh tanya supir saya atau teman-teman saya yang hadir, saya copot baju dulu, saya pakai kaos. Kenapa saya nggak mau pakai gamis? Saya takut saya hadir pakai gamis, saya hadir pakai peci, ibu saya menganggap saya seorang ustadz. Saya nggak mau, Pak.
Maka jadikanlah diri kita di depan orang tua kita bagaikan anak ayam, Pak. Jangan kita datang ke rumah orang tua kita datang dengan gelar pangkat jabatan, kita datang dengan gelar ustadz, lalu panggilan yang dipanggil oleh orang lain dipanggil pula oleh ibu kita biarkan, maka demi Allah, Pak, tidak beradab seorang anak tersebut. Makanya hadirin rahimakumullah, ibu saya sebelum meninggal dunia bicara seperti ini. Ton, sini Ton. Iya Mak, ada apa Mak? Kalau ada anak yang baik, anak yang berbakti, namanya anak soleh ya Ton. Iya Mak. Kenapa emang Mak? Ada nggak panggilan di atas itu? Maksudnya apa Mak? Kalau ada anak yang baik, anak yang berbakti, lalu disebut anak soleh, ada nggak panggilan di atas itu? Saya bilang nggak ada kali Mak. Ya cuman itu doang kali. Emang kenapa Mak? Kalau ada panggilan di atas itu, Mak pengen panggil itu untuk kamu. Kenapa? Mak nggak cukup memanggil kamu anak yang soleh. Mak pengen panggilan di atas itu. Kalau ada, Mak panggil itu untuk kamu. Allahu Akbar. Apa dibilang? Ton, bakti kamu keterima oleh emak sampai emak mati. Nah, ucapan ini beberapa lama kemudian ibu saya sakit lalu meninggal dunia. Memang diuji oleh Allah, hadirin rahimakumullah, seorang anak ini untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana orang tua diuji oleh Allah untuk mengurus anaknya waktu kecil. Bu, ibu punya cincin mas kawin. Anak waktunya naik-naikan kelas, kudu bayar, betul Bu? Betul nggak? Itu cincin mas kawin kalau ditawar sama tukang mas dijual nggak Bu? Nggak dijual. Tapi kalau udah urusan buat anak, ibu rela copot. Tuh ibu manggut tuh, yang ibu-ibu Syatalim, yang di belakang manggut. Iya betul, udah pernah ngejual cincin mas kawin buat sekolah anak berarti. Subhanallah Pak. Bahkan berapa banyak seorang suami yang berangkat pagi pulang malam dengan kendaraan motornya, lalu seorang anak ingin naik-naikan kelas, entah sekolah SD formal, entah pesantren, waktunya dia naik kelas, apa dia bilang? Pak, nggak boleh masuk sekolah dulu Pak kalau belum bayar daftar ulang. Itu motor yang dibutuhkan untuk berangkat kerja pulang pergi rela dijual. Rela dijual, hadirin rahimakumullah. Tidak dipedulikan dirinya berangkat kerja naik motor. Yang dipedulikan bagaimana anak saya bisa naik kelas, masuk kelas. Itu dia hadirin rahimakumullah, orang tua itu hadirin. Bagaimana kita mendoakan orang tua kita agar terenyuh hati. Bayangkan pengorbanan orang tua. Jangan kita berziarah kubur menganggap orang tua kita mati lalu kita doakan mereka. Sebelum kita ziarah, hadirkan jasa-jasa orang tua kita, hadirin rahimakumullah. Katakan di dalam kubur, ya Allah Rabb, di dalam kubur ini adalah manusia yang paling berjasa buat saya.